Welcome to the Baseface Network. Astana Gede Kawali merupakan situs kerajaan Sunda Galuh yang terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jaraknya 40 menit dari pusat perkotaan Ciamis. Astana Gede Kawali kini menjadi tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Ciamis dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Astana Gede Kawali ini merupakan jejak akhir peradaban Kerajaan Galuh. Meskipun ada kerajaan kecil, kemasyhurannya tidak sebesar pada era Prabu Siliwangi. Situs Astana Gede Kawali dikenal sebagai kompleks peninggalan sejarah dan budaya masa lampau, yaitu pada masa Kerajaan Galuh sekitar abad ke-14 Masehi. Tempat ini merupakan tempat suci yang dulunya diberi nama Kabuyutan Sang Hyang Lingga, dan menurut perkiraan nama Astana Gede, Astana yaitu makam, Gede yaitu besar, merupakan tempat pemujaan raja-raja Kawali terdahulu yang masih menganut agama Hindu. Di lokasi ini terdapat beberapa peninggalan raja kerajaan Galuh berupa batu prasasti. Di Astana Gede Kawali ini juga terdapat dua makam Islam, yakni Raden Singacala dan Pangeran Usman, merupakan penyebar agama Islam utusan Kesultanan Cirebon setelah masa kerajaan Galuh berakhir. Budi mengatakan Astana Gede ini sangat penting dari aspek kesejarahan, dan saat dikatakan menjadi pusat peninggalan kerajaan Galuh, setelah Islam masuk, situs ini dibuat makam. Padahal di Astana Gede ini bukan hanya era Islam, tapi ada era sebelum Islam. Jejaknya ditandai dengan adanya punden tempat abu kremasi disimpan, ucapnya. Menurut Budi, kerajaan Galuh dan Astana Gede ini berkaitan dengan sejarah dan peradaban di negeri ini sehingga menyambungkan silaturahmi dengan seluruh peradaban Nusantara seperti pada era Mataram kuno di mana Raden Sanjaya adalah keturunan Galuh di abad ke-8 dan Raden Wijaya dari Majapahit. Ada juga batu tempat penobatan para raja Galuh di Kawali. Konon, raja terakhir yang dinobatkan di tempat tersebut adalah Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan pada tahun 1482. Kemudian dijadikan makam besar orang besar yaitu Adipati Singgagala sebagai Raja Kawali pada tahun 1663 hingga 1718 Masehi. Keturunan Sultan Cirebon yang sudah menganut agama Islam. Di lokasi ini terdapat beberapa peninggalan raja kerajaan Galuh berupa batu prasasti, bahkan ada juga cetakan telapak tangan dan kaki salah seorang raja Galuh. Dan terdapat juga lokasi pemandian keluarga keraton yang disebut dengan Cikawali. Konon katanya siapa saja yang mandi di tempat tersebut akan mendapatkan jodoh loh. Ciung Wanara Ciamis. Ciung Wanara yang diawali saat kerajaan Galuh diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Kerajaan ini sudah berdiri sebelum kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Kala itu, Prabu Permana memiliki dua istri dan dua putra bernama Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrup, dan dua anak bernama Haryambanga dari Dewi Pangrenyep serta Ciung Wanara dari Dewi Naganingrup. Sempat terjadi perang saudara antar kedua putranya. Akhirnya Prabu Permana di Kusuma membagi kerajaan menjadi dua wilayah. Bagian barat Jawa diberikan ke Ciung Wanara, sedangkan bagian timur sebelah timur Sungai Brebes Haryambanga. Situs Wanara merupakan cikal bakal Raja Jawa bagian barat, dan Haryambanga di bagian timur Pulau Jawa dalam kawasan wisata Ciung Wanara. Di Karangkamulian terdapat 9 situs peninggalan sejarah yang masih terawat dengan baik. Antara lain, situs Pancalikan mempunyai arti tempat duduk atau singgasana raja. Situs ini merupakan tempat pertama yang dilalui oleh para pengunjung wisata. Kedua, situs Sahyang Bedil.
Tempat ini dulu digunakan sebagai gudang senjata para prajurit kerajaan Galuh. Ketiga, situs penyambungan hayam. Situs terbuka dengan pohon besar berada di tengah-tengahnya. Di tempat inilah Ciung Wanara menyambung ayam melawan Prabu Banmawijaya. Keempat, situs lambang peribadatan. Sebuah batu merupakan bagian dari pamuncak atau stupa. Kelima, situs Cikahuripan merupakan sebuah sumur yang letaknya dekat dengan pertemuan antara dua sungai, yaitu Citanduy dan Cimontur. Sumur ini disebut dengan Cikahuripan yang berarti air kehidupan. Keenam, situs Penyandaan merupakan tempat Dewi Naganingrum melahirkan putranya, Ciung Wanara. Setelah melahirkan, Dewi Naganingrum bersandar di tempat ini selama 40 hari untuk memulihkan kesehatannya. Ketujuh, situs Pamangkonan berbentuk stupa seperti gada senjata seperti palu yang besar. Tempat ini digunakan untuk menyeleksi calon prajurit pada masa itu. Kedelapan, situs Patilasan Adipati Panekanan merupakan tumbukan batu yang berbentuk lingkaran bersusunan 3. Beliau adalah Raja Galuh Gara Tengah yang berpusat di Cineam dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram. Ia dibunuh oleh adik iparnya dan mayatnya dibuang ke Sungai Cimuntur. Setelah ditemukan, jenazahnya dimakamkan di dekat Sungai Cimuntur. Kesembilan, situs Patimuan. Lokasi ini merupakan pertemuan Sungai Citanduy dengan Cimuntur. Curug Tujuh Cibolang yang terletak di Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Lokasi Curug Tujuh Cibolang tempatnya berada di kawasan perhutani resort pemangku hutan RPH Panjalu. Curug Tujuh juga menyimpan keindahan alam dan legendanya. Curug Tujuh Cibolang tidak beredar nama, namun Curug Tujuh tersebut memiliki 7 air terjun yang terletaknya tidak berjauhan. Daya tarik Curug Tujuh Cibolang memiliki udara yang sejuk dan pemandangan hutan pinus di sekitarnya. Curug 1 memiliki air terjun paling besar dengan ketinggian hampir mencapai 120 meter dan lebarnya sekitar 15 hingga 20 meter. Pada sebelah kiri terdapat lebih datar, Legenda Curug Tujuh. Legenda yang beredar di masyarakat Panjalu merebutkan bahwa Curug Tujuh terbentuk dari mata air seorang raja. A few moments later. Universitas Galuh. Universitas Galuh merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Periangan Timur, Jawa Barat, berdiri pada tanggal 13 Mei 1998 berdasarkan surat keputusan Yayasan nomor 059 atau SK atau YPG Ciamis V 1998. Unigal merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Galuh.
yaitu STKIP, STH, STIE, STISIP, STIP, dan Fakultas Teknik. Sejak terbitnya SK Pendiri Galuh, maka semua sekolah tinggi berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Begitupun yang lainnya diawali dengan fakultas. Pada tahun 2000, Universitas Galuh Ciamis membuka program Pasca Sarjana, program studi Magister Manajemen. 2 tahun kemudian membuka fakultas baru yaitu FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan. Sampai tahun 2013, Unigal telah berusia 14 tahun dan merupakan masa yang penuh dengan tantangan, apalagi jika berkaitan dengan berbagai perubahan peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah. Fakultas yang ada di Universitas Galuh Ciamis. Fakultas dan jurusan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Manajemen, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian Agribisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Ilmu Keperawatan Kebidanan, dan Fakultas Teknik, Teknik Elektro. Sejak tanggal 15 Februari 1978 berlangsunglah penyelenggaraan pendidikan tinggi keguruan untuk jurusan bimbingan dan penyeluruhan serta jurusan kurikulum dan pengajaran berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang bentuk perguruan tinggi di daerah tingkat 2. Maka sejak Januari 1979, nama IKIP Galuh diubah menjadi Sekolah Tinggi Tenaga Kependidikan Galuh Ciamis. Sejalan dengan waktu itu, dilakukan pula penambahan jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Ekonomi Perusahaan. STTK Galuh selanjutnya sejak 1980 berubah menjadi nama STKIP Galuh dan pada saat itu belum memiliki ruangan sendiri, sehingga perkuliahan dilangsungkan di beberapa tempat dengan menyewa dan berpindah-pindah. Hal ini mendorong pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis mengusahakan agar memiliki lokasi sendiri dan pada akhirnya diperolehlah lokasi-lokasi kampus pendidikan Galuh Ciamis di Jalan Kawali, Pulau Maju, dengan luas awal 5 hektar. Kemudian pada tahun 1983, Yayasan Pendidikan Galuh dapat mewujudkan pembangunan 2 bangunan utama yang terdiri atas 6 ruangan berdaya lampung 400 orang.